Ia tidak hanya mengajarkan tentang sholat dan puasa, tapi tentang penyatuan diri dengan Tuhan. Ajaran Syekh Siti Jenar membuat banyak orang tercerahkan, tapi juga membuat para wali khawatir apa sebenarnya isi ajarannya dan kenapa dianggap membahayakan Islam. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh spiritual yang menyampaikan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, atau penyatuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, apakah benar beliau menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Mari kita telusuri dengan adil, bukan hanya berdasarkan cerita turun-temurun, tapi berdasarkan teks dan catatan otentik. Istilah Manunggaling Kawula Gusti berarti menyatunya makhluk kawula dengan Sang Pencipta Gusti. Ajaran ini berakar dari filsafat tasawuf yang juga dikenal dalam Islam Timur Tengah. Tokoh seperti Al-Hallaj dan Ibnu Arabi mengajarkan konsep serupa, bahwa manusia dapat mencapai tingkat marifah, di mana dirinya larut dalam cinta dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut buku Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik, karya Ahmad Khojim, ajaran ini bukan mengklaim bahwa manusia adalah Tuhan, tapi lebih kepada kesadaran spiritual tinggi, bahwa semua makhluk adalah bayangan dari kehendak Tuhan. 3 tahapan ajaran Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengajarkan Islam dalam 3 lapisan. Pertama, syariat hukum dan ibadah lahir seperti sholat, zakat, dan puasa. Kedua, tarekat jalan spiritual, pembimbingan melalui guru ruhani. Ketiga, hakikat penyatuan ruhani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga diri ini tiada, yang ada hanya Dia. Disinilah perbedaannya. Banyak ulama saat itu berhenti di tahap syariat dan tarekat, sementara Syekh Siti Jenar mendorong umat mencapai hakikat, yang oleh sebagian kalangan dianggap melompati proses yang seharusnya penuh kehati-hatian. Kenapa ajarannya ditolak Wali Songo? Menurut Dr. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, para wali khawatir bahwa ajaran hakikat disampaikan kepada umat awam yang belum siap secara spiritual. Ajaran lebur dalam Tuhan bisa disalahartikan menjadi bebas dari hukum. Misalnya merasa tak perlu lagi sholat atau puasa karena telah merasa menyatu dengan Tuhan. Inilah yang ditentang keras oleh para wali Songo. Padahal menurut teks Suluk Malang Sumirang, Siti Jenar tak pernah menyuruh umat meninggalkan syariat. Ia justru mengatakan, barang siapa belum mencapai hakikat, maka jangan tinggalkan syariat. Suluk Malang Sumirang, versi koleksi Kraton Surakarta. Sayangnya, pesan ini sering disalahpahami. Banyak pengikutnya terjebak pada pemahaman dangkal, merasa sudah tinggi secara spiritual, padahal baru memulai jalan. Kontroversi atau kebenaran? Like, comment, share, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11, agar kamu gak ketinggalan kelanjutan kisah spiritual paling kontroversial dalam sejarah Islam Nusantara ini. Sumber referensi episode ini: Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik Ahmad Khojim, Atlas Wali Songo Dr. Agus Sunyoto, Suluk Malang Sumirang Kraton Surakarta, Serat Centini.